sebenarnya bikin konten kemarin itu tentang Peramli, tentang rumah panggung. Terus aku lihat komentar-komentarnya Bang. Kayak mereka tuh masih debat gitu. Wah, jangan tahu kan? Iya, paham Kayak gitu. ini klaim. Tiba-tiba Peramli dari Singapura. Wah, Peramli dari Malaysia, Peramli dari Indonesia. Kayak gitu loh. Dan sebagus-bagus apapun narsum, sebagus-bagus apapun podcast, tapi kalau editingnya jelek gitu. Dan kalau sejelek-jelek apapun podcastnya tapi editingnya bagus. Nah gitu. Oke. Kayaknya bisa dua-duanya deh Bang. Jangan lupa berkunjung ke Candi Muara Jambi. Jangan lupa berkunjung ke Candi Muara Jambi. Tahu nggak Bang? Tahu nggak Bang? Belum tahu tuh Bang. Nggak tahu Candi Muara Jambi? Nggak tahu. Mukul drum dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan Melayu TV, kembali lagi dengan saya Rio di acara Ngander. Ngander itu bahasa Pontianaknya ngobrol-ngobrol, ya kan, bahasa Melayu Pontianak. Ngander. Nah, kawan-kawan semua, terutama budak-budak Jambi, Melayu Jambi. Nah, ini pasti udah ndak asing dengan tamu kita hari ini. Nah, pasti budak-budak Jambi ini udah pernah lah ngelihat video-video yang sinematik, yang kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi lah. Aduh. Setara Marvel ya. Marvel. Iklan Marjan. Oke, dengan saya Bang Akil Rifanda. Halo, selamat datang Bang Akil di Melayu TV. Mana kamera yang ini Bang? Semua ada 6 kamera. Ada 6. Selamat datang Bang Akil, sehat? Sehat Bang. Gimana abang sehat juga? Iya sehat lah. Ya. Jadi abang yang mau nanya saya hari ini. Iya kayaknya aku aja kayaknya. Ganti host. Kayaknya Melayu TV juga harus penyegaran nih, harus ganti host ini kayaknya Bang. Bang Akil nih cocok ya. Boleh aja sih Bang. Ibu. Oke Bang Akil. Bang Akil ini kan terkenal dengan, saya kenal Bang Akil pun dari video-video Bang Akil yang membawa culture Melayu. Ya kan, kayak di Melayu Jambi lah khususnya. Nah itu mau nanya-nanya tentang, kita kulik-kulik tentang seputar editor, konten kreator itu. Boleh gak nih Bang ya? Boleh. Boleh gak nih Bang? Boleh. Tapi ya boleh. Oke, untuk yang pertama nih Bang, apa sih, saya penasaran tuh, yang melatar belakangi atau membuat Abang turun menggeluti dunia konten kreator gitu. Industri ini. Ya. Sebenarnya Bang, aku kan dulu sempat kayak dari SD SMP itu prestasinya itu tilawah. Kayak anak pesantren banget ya. Tapi bukan pesantren, sekolah Islam lah. Terus lomba azan gitu kan. Coba azan dulu Bang. Cuma kayak waktu SMA kan udah mulai puber kan, suara udah udah ngebas ya. Kayaknya anak-anak sekarang itu, apalagi cewek-cewek ya, kalau dengar suara yang ngebas itu kayak gimana gitu. Nah, katanya kayak gitu. Cuman terus aku mikir kan, aku waktu SMP tuh sempat kayak lomba tingkat provinsi gitu lah, juara 2, juara 1. Sampai provinsi ya? Provinsi. Terus waktu SMA teman sekelasku ada juara nasional. Juara nasional tilawah. Dan aku bilang, ya udah ada juara nasional, buat apa lagi aku kan gitu. Gak kepake dong aku. Suara udah berubah. Jadi kayak minder gitu apa gimana sih? Ya kayak aku bisa cari lapak lain dah. Ya, karena lapaknya udah diambil udah nasional diambil, itu ya kan. Ya udahlah, ntar aja lah. Terus ketika dari SMP tuh udah mulai suka fotografi. Oke. Dari komunitas gitu-gitu. Oh, berarti mulai dari SMP ya, udah lama juga berarti ya? Lumayan Bang, tapi belum lama sih kayaknya hitungannya. Dan yang ada gak sih gong yang bener-bener kayaknya fotografi ini bakal gua geluti nih ke depannya nih gitu? Itu COVID pasti. COVID ya? Kan semua orang overthinking kan COVID kan. Kerja apa ya? Gak ada kerjaan lah. Kayak gabut banget di rumah. Terus harus buat apa, nyari duitnya gimana. Salah satunya karena aku gabut, ya aku bikin konten di TikTok. Awalnya tuh 2020. Oke. Itu konten-kontenku pertama kali tuh konten yang masih belum jelas lah konsepnya. Kayak awalnya tutorial, terus tiba-tiba vibing kayak ya bikin konten bagiku alay kayak
Baru sekarang sadar gitu kan kalau itu alay gitu. Alay juga gibas rambut kayak gini. Lu kontenku dulu rame tuh Bang. Pakai lagu Jepang gitu. Terus aku naik motor gitu kayak vibe Jepang gitu. Iyalah. Rame tuh lumayan nama 1.000-4.000 di zaman 2020 kan. Dari situ mulai kelihatan tuh pattern kontennya gimana. Pasarnya gimana. Cuman aku coba lagi kayak konten-konten vlog, terus konten-konten daily life gitu tuh. Tapi flop, gak terlalu banyak gitu kontennya ataupun viewersnya. Terus aku coba lagi konten-konten yang kayak bagiku ini dikit dah yang kontenin, kayak di kampung semacam gitu. Oh iya. Kayak bikin sinematik yang kayak abang bikin sekarang lah ya. Vlog lah dulu tuh. Terus juga ketika bikin konten itu ada awalnya konten 1 hari di dusun gitu lah. Kayak hari lebaran atau hari syukuran gitu lah. Aku lupa konten yang mana. Jadi kontennya itu lumayan rame. Kayak wah rame juga ya pakai lagu. Bukan lagu Melayu waktu itu. Belum ya? Belum. Itu lagunya lagu GF Mi Cemar Nasi Goreng. Lagu itu apa? GF Mi Cemar Nasi Goreng. Jadi bahasa Belanda. Cuman dibawain sama orkestra Sinten Raymond namanya. Jadi dari lagu itu rame tuh Bang. Terus ada beberapa yang nge-DM aku. Ada namanya kakak dari kampungku juga. Cuman aku belum kenal. Dia scriptwriternya film-film Prilly lah kayak gitu. Jadi dia bilang, "Kil, konten lu mirip sama filmnya si salah satu sutradara di Malaysia dah," kata dia kan. Terus aku tonton lah filmnya. Namanya Yasmin Ahmad, sutradaranya, almarhum lah. Cewek. Terus aku tonton. Lah mirip juga ya. Dan lu sadar itu mirip gitu? Mirip. Dan aku baru sadar gitu. Bukan aku terinspirasi dari situ. Justru kayak dari color tones, terus dari vibe-nya, dari cara berceritanya. Terus lah kok mirip juga ya gue bilang. Dari situ tuh aku tahu lagu-lagu kayak Getaran Jiwa P. Ramlee. Berarti mulai dari memang dari awalnya COVID lah ya, gabut-gabut ya kan, baru menggeluti segala macam. Nah tapi kan Bang Akil ini kan ini ya, apa namanya, berdarah Melayu gitu. Tantangan terbesar apa ya? Ada gak sih maksudnya kayak perspektif tersendiri atau budaya Melayu itu mempengaruhi sih dalam memproduksi suatu karya gitu? Bagiku kayak justru itu jadi memperkuat konten-kontenku Bang. Kayak malah aku banyak teman-teman kan, teman-teman Betawi kah, teman-teman banyak lah etnis lain lah. Kayak mereka malah justru krisis identitas mereka gitu loh. Kayak mereka nggak pure Melayu, nggak pure kayak banyak campuran gitu lah. Apalagi orang-orang di daerah Jakarta gitu. Aku mau pulang kampung aja bingung kemana gitu loh. Oh iya banyak sih yang kayak gitu. Anak-anak muda yang nggak ada mudik gitu loh. Iya nggak ada mudik. Terus dari situ lah iya juga ya gimana orang-orang yang kayak gitu bilang. Justru ini bagiku privilege secara budaya lah. Aku dari kecil emang dididik sama orang Melayu. Orang tua aku asli Melayu, mamaku asli Melayu, sampai kakek-kakek pun Melayu gitu loh. Nah dari situ justru bagiku jadi ini dorongan ataupun bukan tantangan sih Bang. Kayak kalau tantangannya untuk memperkenalkan itu. Memperkenalkan identitas budaya Melayu itu sendiri kan. Apalagi khususnya di daerah Abang lah, Melayu Jambi. Ya kan. Berarti memang mempengaruhi ya, bukan mempengaruhi malah jatuhnya kayak lebih memotivasi gitu kan, budaya itu lebih memperkenalkan budaya Melayu kita lah. Oke. Dan kalau di video-video Abang itu banyak saya lihat itu kalau elemen-elemen Melayu itu apa yang Abang ambil? Visualnya kah? Apa musiknya kah? Aku ngambil visual pertama dari lagu pasti kan. Nah iya lagu audio. Walaupun yang nyanyinya kadang Oslan Hussein orang Minang. Cuman kan ada keroncong-keroncong agak Melayu gitu loh. Nah dari situ tuh aku kolaborasiin sama video-videoku. Dari lagu-lagu P. Ramlee, Kartina Dahari. Jelas ya. Konten-konten siapa lagi ya? Ahmad Jais. Ahmad Jais. Siapa lagi Bang? Melayu. Wah banyak Bang. Banyak. Kayaknya Siti Nurhaliza gitu Cinda, kan. Ya gitu-gitu. Nah dari lagu ataupun dari vibe cara berpakaian. Cara berpakaian orang-orang sehari-hari Melayu lah.
Yang enggak, maksudnya kan kayak Teluk Belangu kan itu hari-hari besar. Ya. Kalau sehari-harinya ya pakai sarung, Pakai sarung. terus pakai kaosan aja. Sama ini juga mungkin ya apa namanya kayak rumah-rumah Melayu, rumah-rumah panggung, ya kan. Itu kan sering Abang highlight juga itu kan di video-video itu kan. Dan ternyata saya baru sadar Bang, rumah-rumah panggung itu, rumah-rumah panggung Melayu lah ya. Dimanapun itu benar-benar tinggi ya. Tinggi, tuh. Ya kan? Justru kayak tiang bawahnya itu lebih tinggi daripada aku. Kayak 2 meter lah mungkin tiangnya. 2 meter ke atas. Tapi itu memang dibuat pun bukan nggak ada tujuannya Iya, pastinya pasti kan. Rumah-rumah panggung itu kan. Entah karena banjir kah, kenapa lagi misal Hewan buas kan. hewan buas Dulu kan. masih harimau berkeliaran gitu. Serem juga. Kalau rumah kita nggak dibikin kolong ya itu kan bisa aja harimau tiba-tiba masuk rumah aja kan. Iya. Permisi gitu kan, bingung gitu. Susah juga kalau dari sapa harimau ini. Kita juga bingung lah ya. Tiba-tiba harimau udah makan dalam rumah kan seram. Iya, bukan tudung saji deh kan. Oke. Kalau ini Bang, apa namanya budaya Melayu ini kan perlu kita sebarkan lah, perlu kita apalagi apa ya di dunia perfilman dan video ini kan juga cepat ya dalam menyebarkan informasi segala macam itu. Nah itu kan harus kita gencar juga dari situ sebagai generasi Melayu lah. Nah itu menurut Abang itu besar gak sih video atau film itu untuk pengaruhnya untuk mempromosikan budaya Melayu khususnya ya, dan umumnya pasti buat suku-suku lainnya juga. Bagi gue besar banget Bang. Soalnya udah aku bisa lihat lah dari konten-kontenku. Kayak mereka tuh baru tahu tentang informasi bahwasannya rumah Melayu di Jambi tuh setinggi itu dan emang dibangun bukan di atas air gitu loh. Mereka baru tahu ternyata itu tuh banjir. Oh iya, dan menghindari banjir itu kan. Terus juga kayak cari cara berbahasa orang Melayu Jambi tuh ternyata mirip sama Pontianak ataupun oh di Malaysia kayak gitu juga gitu loh. Jadi orang-orang yang mungkin beda daerah, beda suku, mereka belajar juga tentang hal-hal kayak gitu tapi dengan kemasan yang anak muda. Iya sih, benar. Gitu. Berarti emang gede ya. Gede banget peran Bang. Video dan film itu ya. Dan film, kalau film tuh aku ingat film Sang Pemimpi si Riri Riza. Iya. Yang Sang itu kan Pemimpi itu ini triloginya Laskar Pelangi ya. Ya kan? Yang lagunya Tapi Sayang ya itu. Oh iya. Fatwa Pujangga. Fatwa Pujangga. Kalau itu Laskar aku Pelangi itu memorable banget denger lagu itu. Kayak nostalgia banget ya. Banget lagunya. Kalau Laskar Pelangi itu ini Bang, Seroja. Mari menyusun Seroja. Sedap. Kayaknya cocok jadi penyanyi Bang Akil nih daripada. Ntar kesaingin Siti Nurhaliza. Nanti Siti Nurhaliza kalau Bang Akil terjun ke industri musik, Siti Nurhaliza dapat pasar. Jadi kreator dia jadi. Kebalik deh. Pindah juga, nggak dapat job lagi dia ntar. Susah juga. Nah kalau berarti kan udah sebagai berdarah Melayu nih Bang, konten kreator berdarah Melayu, bisa dibilang kayak gitulah ya. Menurut Abang ada tanggung jawab moral gak sih buat kita memblow budaya kita ini? Moral ya Bang? Iya, tanggung jawab. Berat juga ya moral kalau mau. Kayak, ya maksudku pasti kayak ketika kita bawa budaya Melayu, sejarah Melayu, pasti kan harus benar gitu loh. Iya. Pun sejarah kan banyak catatan yang beda-beda ya, perspektif segala macam. Kayak aku sebenarnya bikin konten kemarin itu tentang Peramli, tentang rumah panggung, tentang banyak lah. Terus aku lihat komentar-komentarnya Bang, kayak mereka tuh masih debat gitu. Wah, jangan tahu kan? Iya, paham kayak gitu. Ini klaim tiba-tiba Peramli dari Singapura, Peramli dari Malaysia, Peramli dari Indonesia, kayak gitu loh. Nah, bagiku itu moral juga bagiku karena kayak aku ngasih informasi kayaknya belum lengkap deh apa gimana ya? Atau mungkin beban moralnya juga ketika aku nggak mempresentasikan diriku sebagai orang Melayu dengan benar gitu loh. Takut kayak kayaknya orang Melayu nggak gitu deh gitu. Kayak gitu. Tapi ya sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kan beda-beda ya. Sejarah-sejarah ini ada yang bilang memang dari si A catatannya, dari si B segala macam. Sebenarnya kan bukan kita meyakini kita benar juga sih. Cuma ya seenggaknya kalau di Melayu TV itu Bang, kalau saya baca komen itu di Instagram Melayu TV itu, kalau konten-konten yang agak
menyerimpit kontroversi lah, tipis-tipis kontroversi itu wah langsung tuh. Yang gimana kayak misal budaya bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu. Iya, betul. Ya kan? Kalau aku setuju. Iya kan? Iya, aku setuju. Tapi banyak orang yang enggak ini Bang, bahasa Melayu itu enggak ada. Itu tuh bahasa memang pure bahasa Indonesia segala macam. Jangan samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Memang enggak disamakan, cuman kan akarnya itu kan. Dan dari Sumpah Pemuda aja kan bingung kan orang mau mempersatukan Indonesia ini dengan bahasa apa, ujung-ujungnya waktu Sumpah Pemuda dipilihlah bahasa Melayu. Ya kan, karena memang itu udah lingua franca lah ya kan, udah semua orang di Nusantara ini tahu lah. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu kan yang di Jawa aja gitu kan, dan terlalu banyak bahasa Jawanya kan, ada kasta bahasa Jawa bahasa Jawa beda-beda yang ini yang kalau Melayu kan sama aja ya. Kalau Melayu kan pukul rata semua kan, jadi lebih umum lah ya, lebih umum dan lebih enak dipakai gitu sebagai bahasa persatuan istilahnya gitu kan. Itu masih aja orang banyak yang debat gitu Bang. Betul. Masih nggak terima lah ini apalagi perseteruan antara Indonesia Malaysia inilah ya kan, yang dari pasti terlalu El Clasico banget. Iya, padahal sama-sama Melayu ya. Gimana ya gitu. Kayak ya kalian sama-sama Melayu gitu. Terlalu ngapain gitu. Terlalu El Clasico lah ini Indonesia Malaysia itu. Nah, itu sering juga ditemui di inilah. Iya, di komen-komen Melayu TV itu. Dan berarti itu kadang merasa jadi tanggung jawab, dan kadang itu juga jadi beban ya. Iya. Kadang ya sebenarnya mereka bisa baca ataupun mereka bisa cari tahu sendiri gitu, dan nggak perlu didebatin. Iya. Karena ya sama-sama aja itu. Betul, setuju sih memang. Gitu. Kadang orang-orang nih paham lah, yang kalian yang suka-suka debat di kolom komentar Melayu TV. Bang Ferry kan diklaim jadi orang Malaysia tuh Bang. Emang ya? Iya. Emang pernah? Iya, kemarin ada kasih. Bang Ferry ini jangan dimasukin. Oh iya. Iya. Ya baru tahu juga sih. Iya. Kayak wah nih orang Malaysia menantang santet. Aku juga diklaim kemarin kayak abangnya orang Malaysia ya, atau gimana? Gitu. Seru juga, go internasional. walaupun ke sebelah. Iya, walaupun ke sebelah ya, masih bisa ditempuh pakai mobil gitu. Itulah untuk kalian-kalian yang sering debat-debat di kolom komentar Melayu TV, di komentar Bang Akil, mending kalian baca aja, dan yang seenggaknya carilah sumber-sumber kredibel ya kan. Yang penting jangan malas baca. Kadang orang ini dengar segala macam, baru dengar gini langsung diomongin sama dia Bang. Padahal dia cuma dengar aja, belum validasi dari buku bacaan gitu. Kayak misalnya Peramli tuh. Peramli kan emang bapaknya orang Aceh. Iya. Terus mamanya orang sana kan. Terus kita ya pokoknya berkembang piak lah gitu kan. Kayak keluarganya orang Malaysia semua. Terus ya kadang orang kita juga ngeklaim Bang. Dia bingung aku siapa yang mau dibela gitu. Nah, udah lah, yang penting sebenarnya kita ini serumpun loh Bang. Iya, serumpun Melayu ini, karena penjajah aja. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris. Mereka kan nggak mau ketemu kan, Inggris sama Belanda ini kan, makanya dikotak-kotakin sama penjajah aja. Kalau nggak ada penjajah ya kita masih serumpun. Serumpun aja. Ya, kayak tagline Melayu TV kan, kita serumpun. Oh, kita serumpun. Kita serumpun tagline-nya. Itu ada tuh Bang. Kita serumpun. Gak kelihatan lagi. Warna putih ya? Iya. Kita serumpun. Iya, kenapa warna putih? Gimana editor nih? Oke, lanjut ke ngomong ke tentang kreator lagi Bang, konten kreator ini. Nah, sekarang ini kan kita lihat software itu kan makin canggih Bang. Iya kan? Entah dalam AI gitu ya, entah ngedit lah segala macam. Terus saya pernah juga dengar kalau teknik editan yang terlalu berlebihan itu mengurangi kearifan lokal. Waduh, gimana tuh Bang? Aku belum pernah sebenarnya kayak dengar pendapat itu sebenarnya. Istilahnya teknologi itu bagaimana kita menyeimbangkan teknologi dengan sentuhan-sentuhan seni tradisional gitu ya. Iya, sentuhan-sentuhan apa sih bahasa editor itu niche. Niche. Iya. Apa? Niche. Bahasa editor ya, pokoknya sense. Oh, oke. Nah, selera itu lah. Teknologi dan menyatukan teknologi dan sentuhan-sentuhan seni sense itu. Berarti. Kayak gimana lah itu? Bagi abang berpengaruh atau enggak gitu maksudnya? Iya. Kayak bagiku ya semakin didukung ya. Kayak, dengan teknologi yang semakin maju. Kayak ya ketika kita bikin misalnya animasi Melayu, otomatis kan didukung sama teknologi. Misalnya kayak
minta AI buatin anime kartun kartun Melayu kan bisa aja ya. Bagiku malah justru kayak ngembangin kreativitas juga. Oke. Berarti AI itu anggaplah sekarang masih oke lah itu. 10-15 tahun ke depan masih kepake ya editor itu. Karena ada si AI ini. Kan kita ngeri juga gitu. Kayaknya kalau buat digantiin AI secara keseluruhan sih enggak ya Bang. Karena ada yang nggak bisa dilakuin AI itu masih namanya kreativitas ya. Kayak ide mungkin bisa sama si AI, tapi kayak taste tadi. Oh iya, taste, sense itu kan. Terus juga emosi. Mungkin emosi AI bisa juga, cuman emosi yang didapat sama orang yang nonton kan nggak bisa dibuat sama AI gitu loh Bang. Bagi gue gitu ya. Iyalah, berarti malah makin mendukung kreativitas gitu ya. Iya. Tapi saya sekarang aja lah ya, AI itu kan udah banyak parkir segala macam udah dengan AI. Segala macam dengan AI banyak pekerjaan itu udah terwakilkan oleh AI gitu, nggak diperlukan karena udah ada AI gitu. Nah itu takutnya 10-15 tahun ke depan kayak editor video segala macam itu udah keganti juga sama AI itu, takut. Oke lah sekarang masih enggak ya. Takutnya 10-15 tahun ke depan itu gua membayangkan itu Bang. Aku agak membayangkan itu. Berarti kan kita jadi prompternya aja Bang. Iya juga. Iya kan. Tinggal switch aja kan. Ganti-gantian sama AI gitu. Maksudku kalaupun digantiin sama AI kan, AI itu kan harus buat produk kan. Produk kan bentuk fisik segala macam ataupun produk media lah. Oke. Tetap harus ada yang handle manusianya gitu lah. Ada manusianya pasti. Iya sih. Kalau bagi Abang, apakah bakal jadi semuanya full AI? Takutnya ya. Takutnya. Ya takutnya 10-15 tahun ke depan dengan melihat perkembangan teknologi sekarang inilah ya. Makanya aku mikir apa ya nanti 10-15 tahun ke depan itu. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang masih nggak bisa terwakilkan AI gitu. Oke. Tapi bagiku Bang, ketika semua orang pakai AI, pasti orang semua bosan kan, kayak nggak ada kemanusiaannya lagi gitu. Nah itu makanya kayak sense mereka buat nonton video kan kayak anjir aku bosan banget yang dibuat AI. Otomatis kan balik lagi ke yang dibuat manusia kali ya. Nggak tahu. Iya. Nah takutnya juga budaya-budaya kita itu Bang hilang juga. Bukan hilang ya, tenggelam lah gara-gara AI ini nanti. Tapi nggak tahu lah itu masih tergantung kitanya sih Bang. Ya. Kayak apakah AI itu bakal ngebantu kita atau malah ngebunuh kita gitu kan. Ya. Tapi kalau bisa ngebantu sih Bang. Apalagi nonton film-film ini kan kadang manusia udah tergantikan dengan AI, tak ada lagi humanity, tidak ada kemanusiaan. Semua digantikan robot gitu. Ngeri juga. Tergantung kita yang ngendaliin robot ya. Iya. Harusnya kan, cuma mereka tuh udah punya emosi kalau digambarkan di film-film lah ya, mereka udah punya emosi, mereka udah punya pikiran segala macam, udah kayak manusia pada umumnya lah. Nah, takutnya itu lapangan pekerjaan. Tapi kan AI nggak berbudaya ya. Nah kan lenyap dong budaya kita berarti. Lagi budaya Melayu jangan sampai lenyap. Tapi kita kan harus ingat kata-kata Laksmana Hang Tuah, takkan Melayu hilang di bumi. AI plus jadi orang Melayu. Iya, AI tolong belajar budaya Melayu ya nanti biar bisa kan tinggal di prompt. Iya ya kan gue bilang. Iya kan? Selama kita masih bisa ngendaliin AI ya kita jadiin AI Melayu. Iya sih. Oh iya, AI Melayu. Iya, Melayu. AI pakai apa? Baju belakang kayak pakai kain songket, pakai tanja. Teknologi kalau jadiin robot kayak mahal banget deh, Bang. Ya adalah itu pasti orang-orang yang berduit itu Bang, aman lah itu. Oke, ini Bang. Saya penasaran juga tentang kadang editor atau content creator itu ada dilemanya itu Bang, antara komersial sama estetika. Ya kan? Komersial sama estetika. Prefer mana karya yang bisa dijual di pasar atau karya yang memang bernilai estetika atau yang berjiwa gitu. Kadang kan berjiwa tapi orang udah bikinnya full effort nih Bang. Segala macam video kontennya. Ya tapi gak laku. Sedangkan orang yang bikin video biasa aja segala macam. Cuma itu bisa laku gitu di pasar. Itu better mana tuh menurut Abang tuh? Better dua-duanya sih Bang. Better dua-duanya ya. Laku, estetika. Laku tapi estetik gitu.
Ya maksudku kan ada bukti-bukti konten-konten yang tetap rame kan walaupun kayak nggak komersil. Iya sih. Kayak kontenku lah. Bisa kayak ya lumayan rame lah gitu. Kayak aku bisa ngebuktiin bahwasannya video-video yang kayak effort buatnya tetap rame. Tapi ada juga yang aku bikin effort tapi nggak rame. Iya kan? Kadang naik, kadang turun gitu lah. Terus juga misalnya tentang komersil ataupun yang idealis lah, bukan idealis itu, sorry, estetika tadi. Ya bisa dipisahin aja. Kayak misalnya konten komersil ya buat duitnya aja. Ya buat bertahan hidup lah. Iya. Kita butuh ngedukung buat estetika kan. Kita duitnya dari komersil buat ke estetika. Gitu-gitu aja. Iya juga sih. Cuman kayak ketika bikin konten yang komersil rame juga. Itu lebih bagus. Iya. Ya kan? Tapi itulah kadang ada orang yang ngeluh segala macam, udah bikinnya effort tapi enggak ngejual gitu di pasar. Sedangkan ada orang yang bikin yang simple aja atau yang entah apa dia ya, sebenarnya ngomong. kontenku simple juga masuknya. Itu enggak full effort ya? Maksudnya enggak terlalu ber-effort apa gimana? Justru ya nggak tahu ya effort atau enggak ya. Cuma kayak ya kan abang bisa mengukur sendiri itu effort apa enggak, sampai capek gak kira-kira? Capeknya senang gitu loh bang. Oh iya sih. Ya beda. Yang penting dan juga gak dapat duit kan di situ. Iya. Kayak ya udah aku bikin seneng gitu loh. Ya. Nah masih ada motivasi itu soalnya. Ya sih. Kalau orang kerja berdasarkan passion, berdasarkan hobi itu kadang memang enak sih. Nah untungnya itu bukan kerjaan. Ya hobi aja gitu ya. Hobinya yang bikin video banjir kayak gitu. Kecuali kalau komersil ya aku kerja di sini di Malaka gitu loh. Oke. Dan ngomongin kalau itu tuh bang, kadang kan kita itu kadang terjebak antara idealisme sama realitas. Jadi kadang kita nih punya idealisme kayak gini, sedangkan realitas di pekerjaan kita itu menuntut kita untuk kadang ya mungkin ya sewaktu-waktu itu keluar dari idealisme kita atau menentang idealisme kita. Pernah gak kayak gitu? Jadi abang nggak cocok nih sebenarnya sama materi. Gitu ya? Ya materinya nggak kurang lah. Tapi ya harus dikerjain gitu. Ya, harusnya warnanya nggak gini gitu ya. Ya kayak itulah. Cuman, pernah nggak sih? Pernah pasti kayak ya udah kan kalau lagi butuh duit mah ataupun tuntutan pekerjaan ya udah profesional. Kita buat konten idealis sendiri aja. Kayak dipisahin aja bang gitu. Ya harus profesional gitu. Kalau tuntutan klien A ya A. Kecuali abang udah propose kayak dari aku kayak gini misalnya kayak aku pengen konsepnya warnanya gini cuman klien nggak mau ya udah ketemu tengah aja. Iya sih berarti nggak jarang lah ketemu hal-hal kayak gitu ya berarti ya. Iya cuma aku nggak pernah ambil pusing sih kayak gitu kayak ya udah bikin aja gitu loh. Iya sih sesuai kemauan klien gitu ya. Iya klien kalaupun klien kalau diri sendiri ya bebas aja gitu. Iya sih. Itu kadang saya mikir gitu tuh, kadang kita di pekerjaan ini kadang dituntut untuk melakukan sesuatu yang di luar idealisme kita. Makanya tetap harus profesional lah berarti ya. Cuman kan mungkin kalau di job desk aku bisa kayak gitu. Oke. Ya. Yang lain kan nggak tahu ya. Iya juga sih. Iya beda-beda. Kalau tim kreatif ya harus kreatif kan. Dituntut untuk kreatif. Kalau tim kreatif nggak kreatif? Iya gimana mau kreatif gitu. Benar juga. Oke, kalau ini bang penasaran ya bang, saya lihat sentuhan-sentuhan di video abang tuh kayak sinematiknya enak, enak gitu. Nah itu ada gak sih tokoh atau sumber inspirasi abang buat entah abang meniru siapa kayak awalnya entah gimana? Salah niru ini. Aku sebenarnya punya mentor. Mentorku tuh abang iparku sendiri. Abang iparku bukan videografer segala macam, tapi dia ngajarin cara berpikir, cara kerangka berpikir, bukan bikin videonya lah. Misalnya kayak, Kil, kamu kalau bikin video gini, kamu mewakilin orang-orang metropolitan, misalnya kayak gitu. Orang metropolitan lagi main ke kampung, misalnya kayak gitu bang. Nah, oh gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus misalnya dia ngasih aku pelajaran kayak perspektif ketika bikin konten gitu lah bang. Misalnya perspektif anak muda yang pengen belajar budaya tapi gimana cara bentuk videonya kayak gini gitu lah.
Oh. Kan nggak harus yang kayak budaya Melayu adalah budaya kayak gitu loh. Ya. Jadi konsepnya lebih santai gitu Santai, ya. kan? Dia inspirasiku juga. Oke. Kayak mentorku. Kalau inspirasi konten benar-benar kayak orang Piramli lagunya pasti. Piramli ya. Piramli. Ide. Boleh disorot lu itu, boleh di highlight. Iya sih. Kalau ini Bang, tokoh kayak Sutradara gitu. sutradara atau siapa kayak yang di dunia perfilman lah gitu, yang abang jadiin ini. Wes Anderson. Wes Anderson ya. Wes Anderson, terus honorable mention ke Riri Riza. Terus ke almarhum Yasmin Ahmad. Yasmin Ahmad filmnya bagiku keren banget. Kayak ya Melayu banget gitu. Iya ya. Dan itu juga yang abang ambil di beberapa video abang juga kan. Dan juga aku nggak ngambil satu inspirasi langsung buat. Jadi dikumpulin itu dikombin. Oh ya, dari combine ya, di mix ya. Jadi dari banyak referensi segala macam, abang pikirin lu, oh gimana enaknya ya. Iya. Di mix segala macam di combine. Itu sebelum ya tahun lalu lah kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah main sense aja gitu loh Bang. Kayaknya bagusnya gini, nggak harus nyari referensi lagi karena udah ada ya, udah di kepala semua ya. Iya. Jadi enak gitu loh, nggak kelihatan jiplak. Kan kadang orang bikin konten tuh, wah baru lihat satu video yang menginspirasi dia langsung bikin gitu loh. Tanpa dibuat versi dia. Gitu-gitu. Kayak yang kemarin rame itu yang bocil yang niru. Ada bocil. Plek ketiplek ya, ketiplek. Kemarin ada bocil. tapi abangnya udah keren, maksudnya abangnya udah minta maaf. Terus juga, kan video Malaka di react sama dia juga kemarin. Oh ya? Iya. Jadi kemarin gue habis lihat video Malaka Project. Ada scrolling effect kayak gitu. Nah, cara bikinnya kita udah ya kita namanya abang-abang itulah pokoknya. Tapi aku nggak mau apa-apa, cuman dia kontennya bagus. Kalau sekarang udah bagus banget, kayak cara dia nyampein, terus cara dia ngebedah konten gitu. Kemarin salah dikit aja, semua orang pernah meleset lah. Ya namanya manusia ya kan. Cuma ya, itu menurut aku lucu juga sih, karena memang banyak konten-konten kreator juga meriak dia kan. Iya pasti. Sampai ada orang yang bikin api-api juga di belakang segala macam pura-pura. Temanku juga. Iya kan. Terlalu plek ketiplek. Api-apinya langsung api lagi. Kalau bakaran dong. Enggak, efek. Oh, efek. Tapi kan biasanya TV kan. Ini emang dapurnya dibuat kebakaran gitu. Tapi pakai efek. Oh iya, efek. Kirain bener-bener dibakar gitu, Bang. Jangan lah. PR juga kan madaminnya. Iya. Emang kayak gitu tuh bagiku masalah kayak lu niru aku ya. Gak ada yang baru kan di dunia musik. Pasti ada inspirasinya. Iya sih. Cuman kelihatan banget inspirasinya gitu. Iya. Kadang aku lihat video nih. Oh ini inspirasinya ini pasti. Kayak gitu loh. Iya. Kadang ada yang konten, wah ini inspirasinya dari siapa ya? Ini pasti kombinasi gitu loh. Oh berarti pernah abang lihat satu video yang abang langsung baru ke orang lain gitu? Iya pasti. Ada juga kayak gitu. Iya, dia langsung ini nih dia ngelihat ini nih si ini nih gitu kan? Pasti. Dan ini belum pernah lihat. Tapi nggak fresh gitu. Aku judge kayak di story. Ini ngapain juga kan? Ini kan ngapain juga kan? Juga gitu loh. Kayak kecuali kita kritikus kayak Code Blue. Code Blue ya kalau makanan ya? Iya makanan. Ya Code Blue itu kan dia kan benar-benar ngeritik ya. Iya. Segala macam. Gitu. Ini Bang juga nih saya penasaran tentang kepuasan dan kegagalan terbesar lah dari Bang Akil. Proyek apa yang paling memuaskan gitu? Memuaskan? Ya. The most. Proyek sendiri atau proyek bebas sama tim? Bebas. Yang paling justru bukan proyek sih, konten. Ya, konten. Konten yang paling kusuka tuh yang banjir sih. Banjir yang sama temanku hujan-hujanan. Oh ya itu. Itu bagiku ya. Most epic. Maksudku gak bisa di-create lagi gitu loh. Bisa cuman mungkin gak sama. Berarti itu yang paling memuaskan lah ya. Memuaskan bagiku ya. Bagi seorang Akil Rifanda. Kalau konten, kalau proyek ya masuk Malaka Project lah. Malaka Project mantap. Iya. Jangan lupa nonton Malaka Project. Nanti seru kayaknya Malaka Project X Melayu TV nih Bang. Iya kali. Iya, seru kali ya. Iya. Semuanya pakai teluk belangu kali. Iya. Itu asik tuh kayaknya tuh. Iya. Atau semuanya berpantun gitu.
Suruh Bang Peri berpantun, Kak Conia berpantun. Bang siapa lagi satu lagi? Bang Dea ya? Bang Dea. Bang Jerome. Ya, Bang Jerome. Kalau kegagalan itu kan tadi kepuasan. Apa yang paling kayaknya ini kegagalan terbesar aku selama aku berkonten atau proyek gitu. Aduh, sebenarnya apa ya kegagalannya? Kayak yang agak kurang lah. Ya kurang banyak kurangnya. Aku bikin konten selama di Jakarta kemarin kan, selama di Malaka ada kali 17 konten yang plot. Aku mikir ini salahnya di aku nih pasti kayak kontennya kenapa nggak naik gitu. Itu bagiku gagal sebagai konten kreator tuh kayak gitu. Karena nggak bisa analisa video secara efektif gitu loh Bang. Ngapain 17 kalau bisa satu aja naik gitu. Nah iya setuju sih. Kayak ya ngapain bikin konten banyak kalau nggak naik semua kan. Mending satu yang booming gitu. Luar gitu. Iya kan? Daripada yang 17 tapi bawah semua gitu. Iya. Ini kayak iya juga ya capek-capek aku bikin banyak. Mending aku ningkatin kualitasnya. Saya kepikiran juga ini Bang. Kalau masalah flop atau enggaknya itu itu kalau di podcast ya tergantung narsumnya, hostnya juga, penampilan di podcastnya itulah ya, atau editing juga ngaruh tuh. Paham nggak maksud gua? Ya kan itu ngaruh nggak? Lebih ngaruh mana antara penampilan orang di podcast sama editing? Apakah misal penampilan orang di podcastnya oke, tapi editingnya kurang dan itu viewsnya kurang juga tuh? Gak ada pilihan kayak kata-kata narsumnya gitu. Ya kata-katanya. Ya pokoknya antara dua biji inilah. 2 biji ini aja. Ya. Pilihannya. Antara situasi di podcastnya sama editingnya. Entah itu narsumnya atau gimana. Mungkin nggak orangnya oke tapi editingnya jelek, terus videonya bisa naik gitu. Dan sebagus-bagus apapun narsum, sebagus-bagus apapun podcast, tapi kalau editingnya jelek gitu. Dan kalau sejelek-jelek apapun podcastnya tapi editingnya bagus. Nah gitu. Kayaknya bisa dua-duanya deh Bang. Misalnya ya, Abang anggaplah aku narsumnya. Cuman editingnya gila banget tuh. Ya. Kan aku kan gak terkenal itu loh Bang. Ya terkenal lah. Anggaplah editingnya gila banget. Kemungkinan editingnya yang terkenal. Kayak dibedah semua orang editingnya keren kan. Atau narsumnya yang keren, editingnya biasa aja, ya narsumnya yang terkenal. Berarti nggak bisa di-compare ya. Maksudnya itu sama-sama ada porsinya ya. Pastilah. Kalau dia editor yang nge-cut yang kata-kata bagus gimana? Iya juga ya. Bang. Terus tiba-tiba nge-crop segini siapa narsumnya? Siapa yang menonton kan? Terus warnanya jadi warna pink gitu. Iya, berarti memang masing-masing itu ada porsinya lah. Iya pasti Bang. Makanya jadi tim kan. Iya benar. Gunanya jadi teamwork ya. Teamwork lah. Teamwork. Iya. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Kalau narsumnya oke, editing harus oke juga lah. Sayang banget kan. Iya sih. Gitu. Sayang juga kita udah datangin Prabowo misal, tapi editingnya editing kayak apa ya? Ada gak contoh editing jelek Bang? Hah? Ada gak contoh channel yang editingnya jelek? Bagiku bukan jelek, kayak salah cut aja. Lebih fatal salah cut aja sih Bang. Kayak patah gitu lah. Oh iya sih. Editing jelek tuh bagiku gimana ya, gak bisa main tempo, gak bisa cutnya tuh gak pas gitu loh. Kalau editing misalnya kayak Jedak Jeduk tuh bagus karena effort gitu loh. Iya juga. Dan gak bisa dibilang jelek karena itu ada porsinya di konten-konten yang Jedak Jeduk gitu loh. Ada market yang suka kan. Oh iya, sama ini Bang, terakhir nih sebelum penutupan, saya penasaran ada gini juga nih. Kan CapCut itu kan ada template ya. Iya kan? Yeah. Terus itu membuat editor atau content creator itu nggak kreatif gak sih? Justru yang bikin kan editor. Ya. Editor template. Iya, dan orang yang make juga kan jadi nggak effort gitu, tinggal tempel berapa video. Tapi enggak Bang. Langsung jadi gitu. Nggak yang bikin sendiri gitu. Enggak Bang. Karena pertama itu mempermudah pasti kan. Yang kedua itu template gak bisa sembarangan langsung template jadi. Kalau dia gak bisa cara make template-nya aja jelek tetap. Kayak videonya lagi goyang terus di cut, kan template kan harus ada tanda-tandanya gitu kan. Ya. Cut-cutnya harus ada temponya juga gitu loh. Jadi pasti ada porsi kreativitasnya, tapi mungkin sedikit gitu loh.
explore-nya lebih dikit. Gitu. Dibandingkan dengan ngedit sendiri gitu kan. Dibandingkan dengan bikin sendiri. Gitu. Takutnya itu apa editornya aku bisa membranding diri aku editor juga Bang dengan template CapCut gitu. Enggak apa-apa kan? Kan tinggal masukkan 5 video. Nih video tunggu lagi ekspor segala macam. Langsung jadi video bagus. Iya. Tapi kan nggak ada batasan ketika kita bisa bilang editor kapan. Iya juga sih. Ngedit foto editor juga. Iya juga. Iya juga. Semua editor tulisan editor juga. Semua kita adalah editor. Iya. Edit diri sendiri atau kehidupan kita edit. Di adjust jadi editor. Tapi kan hidup kita udah maksudnya sorry. Kayak berarti kita maksudku kayak ya kan kita tahu bakal kita gimananya kayak ketika yang baik dan buruk kan tahu. Iya sih benar. Kita bisa milih. Ya. Dan sutradara dan skenario terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, penulis skenario terbaik hidup manusia. Setuju, teman-teman? Setuju. Ya agak ini dikit lah biar aman. Biar aman. Itu paling penting. Oke, terakhir Bang, saran buat kawan-kawan atau adik-adik abang nih yang baru mau, iya kan? Adik-adik yang baru mau terjun ke dunia editing ini, apa sih yang perlu mereka persiapkan atau apa yang perlu mereka pelajari dulu gitu? Apakah langsung tutor aja ke Bang Akil Rifanda ini? Langsung ditutor? Aduh. Janganlah. Kan sebenarnya kalau apa yang dipersiapin fundamental editing sih Bang. Basicnya aja lah dulu gitu, kayak cara bercerita. Cara bercerita tuh bakal penting karena dia bakal tahu ataupun nggak tahu tentang skrip kan perlu gitu loh. Iya benar, setuju. Kayak kalau skripnya dibaliknya gimana? Kan bingung gitu kan. Beda bahasa dong. Iya. Pertama kali pasti cut to cut aja. Ketika kita sudah ada story, cara pengambilan video udah oke, ya editan tuh bisa nyesuaiin porsinya masing-masing kan. Misalnya kayak podcast ya cut aja lah gitu. Kalau podcast yang perlu efek-efek bisa hire orang. Iya juga. Maksudnya ada yang expert gitu kan. Jadi nggak perlu kita explore terlalu jauh gitu kan dan ekspor jauh-jauh harusnya. Iya sih, Cuman kayak ketika emang belum punya kapasitas buat ngedit yang jedak-jeduk, ya gak usah ngedit jedak-jeduk. Oke. Ngedit foto aja. Ngedit foto aja gitu. Tahu batasan diri lah gitu. Iya benar. Kayak lu berarti kan kayak kamu nggak cocok ngedit kayak gini, ya udah. Berarti emang harus menyiapkan fundamental yang bagus ya. Iyalah. Dan pastinya kemauan lu sih Bang. Kemauan pasti. Iya kan. Kadang orang ini mau coba-coba aja tapi nggak bertahan juga. Ya nggak ada action, terus ada action pun nggak bertahan lama. Ya konsisten sih. Nggak harus konsisten juga pastinya kan. Iya sih. Itulah teman-teman kalau mau belajar editing langsung hubungi Bang Akil Rifanda. Masih jomblo Bang. Kita buka kelas. Masih jomblo gak sih Bang? Kali ada cewek-cewek. Udah ada ini. Ide. Udah ada pawang. Udah ada pawang ya. Aduh. Broken heart lah nih. Pawangnya Minang loh. Hede. Minang kolaborasi. Minang kolaborasi Melayu. Oh dia Jepang sorry. Jawa Minang. Oh Jawa Minang. Jawa Padang. Jawa Padang. Jawa Padang. Dari mana P-nya? Jawa Padang. Ya Jepang Jawa Padang boleh masih masuk. Oke, thank you Bang Akil udah datang ke podcast kita. Tapi sebelum saya tutup ini saya mau pantun lah tipis-tipis kali dari Bang Akil ini. Editor Melayu, content creator Melayu. Keren juga ya. Editor Melayu keren juga ya namanya. Editor Melayu gitu. Videografer Melayu. Content creator Melayu. Bisa tuh. Pokoknya yang penting ada Melayunya di akhirnya. Apa ya pantunnya? Pantun sekarang boleh, syair boleh. Sloko boleh gitu. Sloko boleh. Sloko itu apa tuh? Sloko tuh biasanya balas-balasan pantun. Oke. Bukan balas-balasan kayak nasihat pengantin. Oh ya, kayak apa ya? Tua tengenai cedek pandai. Nah itu coba tuh, boleh tuh. Yang gedang dak saya sebut gelarnya, yang kecil dak saya sebut namanya. Dah itu aja. Itu selalu pas sebelum pengantin masuk ke pelaminan ataupun di depan gerbang. Oke. Itu gitu. Pakai itu terus tuh? Biasanya lebih panjang lagi Bang.
Oh, tapi itu simpel Simpelnya ya. aja lah, Itu kayak- cuma teaser dan trailernya ya ternyata Iya, ya dikasih Bang Akil banyak nih. banget. Kayak bolehkah saya memasuki rumah pengantin cewek kayak gitulah. Oh ya. Iya, Panjang lah gitu. kadang kan memang di adat Melayu itu sebelum nikah itu kayak ada pantun itu kan. iya. Silat lah segala macam. Silat dulu betul. Nah, Nah, nginjak kerbo dulu. injak gerbo. Terus ayunan. Mm-mm. Terus naik ke panggung, rumah panggung, bukan rumah panggung, apa? Kayak ada panggungnya dikit. Terus ngijak pala kerbo tadi. Ya. Terus kalau kita ngomongin adat istiadat Ya, budaya ini nggak habis-habis itu lah. aja lah bang, sama yang yang pro lah, yang sama aku lah. Aku masih dikit, kayak harus masuk bilik dulu, bilik apa sih namanya bang? Sebelum ke pelaminan tuh ada tuh. Kalau bahasa Melayu Pontianak itu bahasa apa sih? Astaga, gue juga lupa ini bang. Apa? Apa? Gue pakai apa sih jadi ini? Dipingit betul, gitu ah, dipingit. Pakai kain. Gitu-gitu. Yalah, masing-masing daerah juga memiliki budaya masing-masing lah. Ya, Dan Melayu juga banyak kan. ya, pasti. Dan pasti ada kemiripannya dan pasti ada juga yang bedanya. Dan itu Kata-kata terakhir ke bang. apa tuh? Kata-kata terakhir. Ngeri juga kalau kata-kata terakhir nih. Wasiat. Enggak, jangan lupa berkunjung ke Candi Muara Jambi. Jangan lupa berkunjung ke Candi Muara Jambi. Tahu nggak bang? Tahu nggak bang? Belum tahu tuh bang. Nggak tahu Candi Muara Jambi? Nggak tahu. Astaga. Emang apa tuh? Candi Muara Jambi itu pusat peradaban kuliah zaman dulu. Pusat peradaban kuliah. Iya. Jadi itu kampusnya kayak apa ya istilahnya tuh? Harvardnya Jambi lah. Di zaman Buddha atau Hindu gitu loh. Jadi peradaban kan? Ya pusat peradaban pendidikan gitu ya. Pendidikan. Jadi Candi Muara Jambi itu candi terluas wilayah se-Asia Tenggara. Wih. Daripada Prambanan, Borobudur. Jadi wilayahnya lebih luas karena tempat perkampusan, kampus. Iya. Dan kenapa yang lebih dikenal orang itu Borobudur, Prambanan gitu? Ya itu maksudnya. Kenapa? Itu berarti tugas kita tugas orang Jambi. Tugas saya juga. Iya pasti. Sebagai bangsa Karena Melayu. sekelilingnya orang Melayu banyak bang. Iya kan. Dan terutama tugas Bang Akil lah itu sebagai putra Jambi. Iya kan. Beban moral juga tuh bang. Beban dan tanggung jawab moral. Iya betul. Karena kayak Candi Muara Jambi itu bang langsung bersentuhan kan sama orang-orang Melayu. Nah kan benar kan kayak ada orang Buddha tapi sama orang Melayu. Ya toleransi ya, harmoni, kehidupan yang harmonis antar suku dan ras dan agama juga. Itulah seksi podcast kali ini teman-teman dengan Bang Akil Rifanda. Ini berapa menit emang? Lumayan ada 5 jam ya. 50. Gak kerasa ya bang? Gak kerasa lah. Oke, terima kasih Bang Akil. Sama-sama bang, terima kasih juga udah diundang. Langsung ngebas itu suaranya. Terima kasih sudah diundang bang. Langsung ngebas itu suaranya ya. Oke Bang Akil, makasih banyak sekali lagi udah main ke Melayu TV. Dan teman-teman juga kalau mau masih lebih pengen kepo dengan Bang Akil silahkan. DM aja. Iya, langsung disuruh DM dong. biar interaksi. Oh, interaksi. Yang cewek nggak boleh tapi. Boleh aja kalau penting, maksudku kayak bang. Job, Anda tahu job ya kan? Siapa tuh job? Iya, oke. Silakan nanti kontak aja di IG Akil Rifanda. Akil Rifanda. Jangan lupa juga tetap follow dan subscribe Melayu TV. Wih pas. Kita serumpun. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak kawan-kawan dan saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama.